Beberapa pintu memang sebaiknya tidak dibuka, dan beberapa rahasia seharusnya tetap terkubur. Selamat datang di ALKSH. Jangan berpaling ke belakang, karena kamu tidak sendirian. Malam itu, di sebuah dusun terpencil yang sunyi, hawa dingin merayap menusuk tulang. Hanya suara jangkrik dan lolongan anjing sayup-sayup terdengar, menambah kelam suasana. Sarah, seorang bidan muda yang baru saja ditugaskan di desa itu, menghela napas panjang. Sudah 2 bulan ia tinggal, namun ia belum juga terbiasa dengan kesunyian mencekam yang kerap menyelimutinya. Malam ini terasa berbeda, ada sesuatu yang berat menekan sanubari. Tiba-tiba, sebuah tangisan melengking memecah keheningan. Tangisan bayi. Sarah terlonjak dari tempat duduknya. Jantungnya berdebar kencang. Setahunya, tidak ada ibu hamil yang sudah waktunya melahirkan di sekitar sini. Ia meraih senter dan mantel tebalnya, lalu bergegas keluar. Udara malam yang lembab langsung menyergap, membuat bulu kuduknya meremang. Tangisan itu semakin jelas, seolah memanggilnya. Sarah mengikuti arah suara, melangkah hati-hati di jalan setapak yang gelap, hanya diterangi cahaya rembulan tipis dan senternya. Semakin dekat, tangisan itu terdengar semakin aneh. Bukan seperti tangisan bayi pada umumnya, ada nada melengking dan serak yang menyeramkan. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Akhirnya, Sarah tiba di sebuah gubuk reot di pinggir hutan, yang selama ini ia kira kosong. Dari celah dinding yang usang, terlihat cahaya remang-remang. Tangisan itu berasal dari sana. Dengan rasa penasaran bercampur takut, Sarah memberanikan diri mendekat. Ia mengintip dari celah kecil, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya berdesir, membeku di tempat. Di dalam gubuk, seorang wanita dengan rambut panjang terurai dan baju putih lusuh, tengah mendekap sesuatu. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat. Wanita itu, kuntilanak. Sarah mengenali sosok menyeramkan yang sering diceritakan penduduk desa. Namun, yang lebih mengejutkan, di pangkuannya ada sesosok bayi mungil dengan kulit keriput dan mata merah menyala. Bayi itu menangis. Tangisannya terdengar seperti dengusan anjing yang tercekik. Kuntilanak itu menatap bayi di pangkuannya dengan tatapan kosong, lalu mendongak, seolah merasakan kehadiran Sarah. Mata merahnya kini menatap lurus ke arah Sarah, menusuk menembus kegelapan malam. Sarah terpaku, tubuhnya kaku, tak bisa bergerak, tak bisa berteriak. Ia hanya bisa menatap ngeri, saat kuntilanak itu menyeringai, memperlihatkan deretan gigi tajamnya. "Dia anakku," bisik kuntilanak itu, suaranya parau dan mendesis. "Anak dari kegelapan." Sarah ingin berlari, namun kakinya terasa seperti tertanam kuat di tanah yang becek. Suara desis kuntilanak itu seakan mengunci saraf motoriknya. Di dalam gubuk yang pengap oleh bau anyir dan tanah basah, sosok berbaju putih itu mulai membelai kepala bayinya. Namun, ada yang ganjil. Bayi itu tidak memiliki rambut, kulitnya licin keabu-abuan, dan perutnya buncit tidak wajar. "Jangan takut, bidan." Kuntilanak itu berbisik lagi. Kepalanya miring dengan sudut yang mustahil bagi manusia normal. Tulang lehernya berderak. Krak-krak. "Bukankah tugasmu adalah menolong persalinan?" Tapi terlambat, dia sudah lahir dengan sungsang, keluar dari rahim yang sudah membusuk. Tiba-tiba, bayi itu berhenti menangis. Ia mulai merangkak di lantai gubuk dengan gerakan yang sangat cepat, melompat ke sana kemari seperti monyet yang lincah. Sarah menyadari dengan ngeri bahwa itu bukan bayi biasa. Itu adalah sesosok tuyul. Namun, tuyul ini berbeda. Ia memiliki taring kecil yang tajam dan sorot mata yang penuh kebencian, seolah-olah ia lahir dengan dendam yang sudah matang. "Tuyul?" Suara Sarah bergetar hebat, hampir tidak terdengar. Kuntilanak itu tertawa melengking. Suara tawanya memantul di dinding gubuk,
menyayat telinga. Dia adalah hasil dari benih yang tertanam di liang lahat. Dia tidak butuh susu, bidan dia butuh nyawa. Si tuyul kecil itu tiba-tiba berhenti merangkak tepat di depan celah tempat Sarah mengintip. Wajahnya yang keriput mendekat. Lubang hidungnya kembang kempis menghirup aroma ketakutan Sarah. Makhluk itu menjilat bibirnya yang hitam, lalu mengeluarkan suara tawa kecil yang terdengar seperti gesekan pisau pada batu asah. Sarah berhasil memaksakan kakinya bergerak. Ia berbalik dan berlari sekencang mungkin menembus semak berduri. Ranting-ranting pohon seolah-olah tangan-tangan hitam yang mencoba menggapai bajunya. Di belakangnya, suara tawa kuntilanak dan suara derap langkah kecil yang cepat terus membuntuti. Langkah kaki si tuyul itu terdengar sangat dekat di belakang tumitnya. Sarah terus berlari hingga ia melihat cahaya lampu minyak dari rumah Pak Jaka, tetua desa. Tanpa pikir panjang, ia menggedor pintu kayu itu dengan kalap. "Pak Jaka, tolong, buka pintunya, Pak!" teriak Sarah histeris. Pintu terbuka sedikit, dan Pak Jaka muncul dengan wajah yang sangat pucat. Namun, bukannya menarik Sarah masuk ke dalam rumah, Pak Jaka justru menatap ke arah hutan dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Ia melihat sesosok bayangan raksasa yang berdiri tegak di balik pepohonan besar, jauh di belakang Sarah dan kuntilanak itu. "Sarah, masuk. Cepat masuk," bisik Pak Jaka dengan suara serak. "Jangan menoleh ke belakang. Dia sudah datang untuk menjemput anak tirinya." Sarah jatuh tersungkur di lantai rumah Pak Jaka tepat saat pintu dibanting tutup. Di luar, suasana mendadak menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi tawa kuntilanak. Tidak ada lagi langkah kaki tuyul. Yang terdengar hanyalah suara langkah kaki yang sangat berat. Di dalam rumah Pak Jaka yang hanya diterangi sebatang lilin, suasana terasa mencekik. Sarah duduk bersimpuh di lantai tanah. Napasnya masih tersengal-sengal. Ia bisa merasakan getaran halus di bawah telapak tangannya, seolah tanah tempat mereka berpijak sedang ketakutan. Pak Jaka segera mematikan lilin itu. Kegelapan total menyelimuti mereka. "Mengapa dimatikan, Pak?" bisik Sarah dengan nada panik yang tertahan. "Diam," desis Pak Jaka pelan sekali. Cahaya hanya akan memandu matanya untuk melihat ke sini. Dia tidak menyukai saksi mata. Dari balik celah pintu, Sarah melihat kabut tebal berwarna hitam mulai merayap masuk ke halaman rumah. Kabut itu tidak seperti asap biasa. Ia bergerak seolah memiliki kehendak sendiri, meliuk-liuk di antara pepohonan. Di tengah kabut itu, berdirilah sesosok raksasa yang tingginya melampaui atap rumah. Bulu-bulu hitam lebat menyelimuti seluruh tubuhnya, memancarkan bau busuk seperti bangkai yang terbakar. Itulah Gendruwo. Namun, ada yang aneh. Makhluk itu tidak menyerang. Ia justru berdiri diam dengan tangan yang besar dan kuku panjang yang menjuntai. Matanya yang merah menyala seperti bara api tertuju pada kuntilanak yang masih menggendong si tuyul di pinggir hutan. Sarah melihat pemandangan yang mustahil. Kuntilanak itu menunjukkan rasa hormat yang aneh. Ia membungkuk rendah, lalu menyerahkan bayi tuyul yang bermata merah itu ke arah sang raksasa hitam. Gendruwo itu mengulurkan tangannya yang kasar, membelai kepala si tuyul dengan gerakan yang hampir terlihat seperti kasih sayang, namun tetap terasa sangat mengerikan. "Dia bukan ayahnya, bukan?" tanya Sarah dengan suara yang nyaris hilang. Pak Jaka menggeleng perlahan di kegelapan. Gendruwo itu adalah penguasa tanah ini. Dia mengambil si tuyul sebagai anak tiri, sebagai perjanjian agar kuntilanak itu tetap bisa tinggal di hutan ini. Namun, ada harga yang harus dibayar. Darah yang mengalir di tubuh kecil itu adalah perpaduan dua kutub kutukan yang berbeda. Tiba-tiba, Gendruwo itu menoleh ke arah rumah Pak Jaka. Meskipun tidak ada suara langkah, tekanan udara di sekitar mereka mendadak menjadi sangat berat, seolah oksigen di ruangan itu baru saja dihisap habis. Sarah merasa paru-parunya menyempit. Raksasa itu membuka mulutnya, menunjukkan taring-taring kuning yang besar, namun tidak ada suara yang keluar. Keheningan itu justru jauh lebih menakutkan daripada raungan apapun. Ia hanya menatap, seolah tahu ada manusia yang sedang menyaksikan rahasia gelap keluarga terkutuk itu. Keheningan yang mencekam itu seolah membeku. Sarah masih terpaku di balik pintu rumah Pak Jaka,
Matanya tak sanggup beralih dari pemandangan di halaman. Genderuwo raksasa itu masih berdiri tegak, mendekap si tuyul kecil dengan tangan berbulunya yang kasar. Namun, ada sesuatu yang membuat jantung Sarah berhenti berdetak sesaat. Di bawah sorot mata merah sang genderuwo, kuntilanak itu mulai menangis. Kali ini bukan tangisan melengking yang menakutkan, melainkan isak tangis yang terdengar sangat manusiawi. Sarah memperhatikan dengan saksama saat kabut hitam mulai memudar, menyingkap detail yang selama ini tersembunyi. "Pak Jaka," bisik Sarah, suaranya gemetar hebat. "Mengapa kuntilanak itu terlihat seperti seseorang yang saya kenal?" Pak Jaka tidak menjawab. Ia hanya menunduk dalam. Tangannya yang keriput memegang tasbih dengan sangat kencang hingga buku-buku jarinya memutih. Tiba-tiba, genderuwo itu melangkah mendekat ke arah kaca jendela. Sarah ingin berteriak namun suaranya tercekat di tenggorokan. Saat wajah besar berbulu itu berada tepat di depan kaca, ia tidak menyerang. Makhluk itu justru mengulurkan tangan raksasanya, menempelkan telapak tangannya yang lebar ke kaca, seolah-olah sedang menyapa seseorang di dalam. Mata merah sang genderuwo menatap lurus ke arah Sarah, tapi bukan dengan kemarahan. Ada kesedihan yang mendalam di sana. "Sarah!" Pak Jaka akhirnya bersuara. Nadanya sangat berat dan penuh penyesalan. "Kau bertanya-tanya mengapa kau ditugaskan di desa terpencil ini tepat saat bulan merah muncul? Kau pikir ini hanya kebetulan?" Sarah menoleh cepat ke arah Pak Jaka. "Apa maksud Bapak?" "Wanita berbaju putih di luar sana, dia bukan sekadar hantu yang berkeliaran. Dia adalah ibumu, Sarah. Ibu kandungmu yang mereka katakan mati saat melahirkanmu 20 tahun lalu." Dunia seakan runtuh seketika. Sarah menggelengkan kepala dengan keras, menolak percaya. "Tidak mungkin. Ibu saya sudah lama meninggal. Bapak bohong." "Ibumu tidak meninggal karena sakit," lanjut Pak Jaka, mengabaikan protes Sarah. "Dia dikorbankan oleh penduduk desa ini dalam sebuah ritual untuk menjaga kemakmuran tanah ini. Namun, ia kembali sebagai kuntilanak untuk menuntut janji. Dan si tuyul itu, dia adalah adikmu, Sarah. Janin yang ikut terkubur bersamanya namun dibangkitkan kembali oleh penguasa kegelapan." Sarah terperangah. Namun, kejutan itu belum berakhir. Pandangannya kembali ke arah genderuwo yang masih menatapnya dari balik jendela. "Lalu, siapa raksasa itu?" tanya Sarah dengan air mata yang mulai mengalir. Pak Jaka terdiam sejenak, lalu menatap Sarah dengan tatapan yang sangat tajam. "Perhatikan baik-baik bentuk matanya. Sarah, perhatikan bekas luka di lengan kanan makhluk itu. Itu adalah bekas luka yang sama dengan milik ayahmu sebelum ia menghilang di hutan belantara belasan tahun lalu." Plot twist, genderuwo yang selama ini dianggap sebagai monster penunggu hutan, ternyata adalah ayah kandung Sarah sendiri. Ayahnya tidak pernah benar-benar pergi meninggalkan ibunya. Ia memilih untuk melakukan perjanjian terkutuk, mengubah dirinya menjadi sosok mengerikan agar bisa tetap tinggal di sisi istrinya yang telah menjadi kuntilanak dan melindungi anak bungsu mereka yang lahir sebagai tuyul. Selama ini, Sarah tidak sedang diburu. Keluarga hantunya sedang berusaha menjemputnya untuk melengkapi lingkaran keluarga mereka yang abadi. Sarah merasakan sensasi dingin menjalar di punggungnya. Ia melihat ke tangannya sendiri, dan dalam kegelapan yang pekat, ia menyadari kulitnya mulai memucat, dan kuku-kukunya mulai menghitam serta memanjang. Transformasi itu sudah dimulai sejak ia menginjakkan kaki kembali di tanah kelahirannya. Dinding rumah Pak Jaka seakan mulai menghimpit. Sarah merasakan denyut nadi di pelipisnya berdetak seirama dengan getaran bumi di luar sana. Pengakuan Pak Jaka bukan sekadar cerita kosong. Kata-kata itu terasa seperti kunci yang membuka kotak Pandora di dalam ingatan masa kecil Sarah yang selama ini terkunci rapat. Ia teringat bau tanah basah yang selalu tercium dari pakaian ayahnya, dan nyanyian pengantar tidur ibunya yang terdengar seperti angin di sela pepohonan. Sarah mencoba berdiri, namun keseimbangannya goyah. Rasa gatal yang luar biasa mulai menjalar di bawah permukaan kulit tangannya. Saat ia melihat ke bawah, ia menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Pembuluh darahnya menghitam, menonjol seperti akar pohon yang merambat cepat ke arah ujung jari. Kuku-kukunya yang semula rapi kini melengkung, mengeras,
dan berubah warna menjadi sehitam arang. "Pak, apa yang terjadi pada saya?" Suara Sarah kini berubah, menjadi lebih berat dan bergetar. Ada nada ganda yang keluar dari kerongkongannya. Pak Jaka hanya berdiri di pojok ruangan. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan. Darah tidak pernah berbohong. "Sarah, kau tidak pernah benar-benar menjadi manusia seutuhnya. Kau adalah jembatan. Itulah alasan mengapa kau selalu merasa asing di kota. Mengapa kau selalu merasa dipanggil untuk pulang ke desa ini." Di luar jendela, sang genderuwo, ayahnya, menggeram pelan. Suara itu kini tidak terdengar seperti ancaman di telinga Sarah, melainkan seperti bisikan penuh kerinduan. Kuntilanak itu mendekat ke kaca. Wajahnya yang pucat pasi kini menempel di sana. Ia mengulurkan lidahnya yang panjang, menjilat permukaan kaca dengan penuh kasih sayang, sementara si tuyul kecil melompat ke bahu raksasa itu, menatap Sarah dengan mata merah yang kini tidak lagi terlihat jahat, melainkan penuh harapan. Sarah merasakan panas yang membakar di punggungnya. Ia merobek mantelnya dengan kasar, memperlihatkan kulit punggung yang mulai ditumbuhi rambut-rambut halus yang kasar. Matanya yang semula jernih kini mulai meredup, digantikan oleh selaput merah yang perlahan-lahan menutupi seluruh korneanya. "Mereka menunggumu, Sarah." Pak Jaka melangkah maju, memegang bahu Sarah yang kini terasa sangat keras seperti batu. Warga desa mengira mereka telah membuang kutukan ini, tapi mereka salah. Mereka justru membiarkan kutukan itu tumbuh subur di dalam dirimu. Sekarang, keluarga ini harus utuh kembali. Hanya dengan kehadiranmu, ayahmu bisa melepaskan beban beratnya, dan ibumu bisa berhenti menangis. Tiba-tiba, Sarah merasakan dorongan insting yang sangat kuat. Ia tidak lagi takut pada kegelapan. Ia merasa kegelapan itu adalah pelukan yang paling nyaman. Bau anyir dari luar rumah yang tadinya membuatnya mual, kini tercium sangat manis dan menggugah selera. Ia melihat Pak Jaka bukan lagi sebagai seorang penolong, melainkan sebagai penghalang kecil yang rapuh. Dengan satu sentakan kuat, Sarah menghantam pintu kayu rumah itu hingga hancur berkeping-keping. Udara malam yang lembab menyambutnya. Ia melangkah keluar, kakinya yang kini telanjang tidak lagi merasakan sakit saat menginjak duri atau batu tajam. Di halaman, keluarga terkutuk itu membentuk lingkaran. Kuntilanak itu merentangkan tangannya. Si tuyul kecil tertawa tanpa suara sambil menarik-narik ujung baju Sarah, dan si genderuwo raksasa itu berlutut, menundukkan kepala besarnya di hadapan putrinya. Sarah menengadah ke arah bulan merah yang kini tertutup kabut hitam. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengeluarkan suara yang bukan lagi suara manusia. Sebuah teriakan yang menggabungkan melodi kesedihan kuntilanak dan kekuatan guntur sang genderuwo. Hutan itu menyambutnya. Seluruh pepohonan seolah merunduk saat Sarah berjalan menuju pelukan keluarganya. Ia bukan lagi Sarah sang bidan desa. Ia adalah bagian dari mereka. Suasana desa yang semula tenang kini berubah menjadi mencekam. Angin kencang bertiup membawa aroma busuk dan anyir yang menusuk hidung. Di tengah kegelapan, 4 sosok berdiri berjajar di pinggir hutan, menatap deretan rumah penduduk yang terlelap tanpa dosa. Sarah, yang kini telah sepenuhnya berubah, berdiri di paling depan. Kulitnya sepucat rembulan, rambutnya menjuntai hingga ke tanah, dan matanya berkilat merah seperti bara api yang tertiup angin. Di sampingnya, sang ayah, genderuwo itu, berdiri tegak dengan tubuh yang seakan membengkak 2 kali lipat dari sebelumnya. Ia tidak lagi diam. Ia mencengkeram sebuah pohon besar dan mencabutnya hingga ke akar hanya dengan 1 tangan. Di bahunya, si tuyul kecil menyeringai, memegang sebilah pisau berkarat yang diambilnya dari gubuk reot tadi. Sang ibu, kuntilanak itu, terbang melayang di atas mereka. Tawa lirihnya kini berubah menjadi bisikan kematian yang merambat masuk ke sela-sela ventilasi rumah warga. "Hancurkan!" bisik Sarah. Suaranya bukan lagi bicara, melainkan getaran yang membuat kaca-kaca jendela di kejauhan retak secara bersamaan. Genderuwo itu melangkah maju. Setiap pijakannya membuat permukaan sumur-sumur warga meluap, mengeluarkan air berwarna hitam pekat. Dengan kekuatannya, ia menghantam rumah pertama, rumah kepala desa yang dulu memimpin ritual pengorbanan ibunya. Atap rumah itu hancur seketika,
Debu dan puing berhamburan menutupi jeritan ketakutan dari dalam sana. Si tuyul kecil melesat seperti anak panah. Ia masuk melalui celah-celah reruntuhan, bergerak sangat cepat hingga mata manusia tak bisa menangkap bayangannya. Tak lama kemudian, terdengar suara erangan tertahan. Si tuyul keluar dengan membawa sekantung perhiasan dan emas. Namun bukan itu tujuannya. Ia membuang harta itu ke tanah dan meludahinya, seolah menghina ketamakan yang dulu membuat keluarganya hancur. Sementara itu, kuntilanak sang ibu melesat menuju balai desa. Ia menarik bayangan para lelaki yang mencoba keluar untuk melawan. Siapapun yang terkena bayangannya akan mendadak kaku. Lidah mereka keluh, dan jantung mereka berhenti berdetak saat itu juga tanpa ada luka di tubuh mereka. Sarah berjalan perlahan di tengah jalan desa yang kini kacau balau. Para warga yang berlarian keluar rumah langsung jatuh berlutut saat melihatnya. Mereka mengenali wajah itu, wajah bidan yang mereka anggap penyelamat. Namun kini terlihat seperti malaikat pencabut nyawa. Kalian menggunakan darah ibuku untuk kesuburan sawah kalian, ujar Sarah sambil menatap seorang tetua desa yang gemetar di bawah kakinya. Kalian membuang ayahku ke hutan untuk keamanan kalian. Sekarang, saatnya tanah ini membayar kembali setiap tetes air mata yang jatuh. Sarah mengangkat tangannya ke langit. Seketika, ribuan ekor ayam milik warga mati mendadak dengan posisi kepala terpelintir. Darah ayam-ayam itu mengalir di parit-parit desa, berkumpul menuju kaki Sarah, membentuk aliran merah yang mengarah kembali ke hutan. Tidak ada ampun malam itu. Genderuwo itu menghancurkan lumbung padi hingga rata dengan tanah, sementara si tuyul memastikan tidak ada satupun harta benda yang tersisa. Desa yang selama ini makmur di atas penderitaan satu keluarga, kini kembali menjadi tanah mati. Namun, di tengah kemarahan itu, Sarah melihat sesuatu di ujung jalan. Sosok Pak Jaka berdiri dengan tenang, memegang sebuah obor yang apinya berwarna biru. Ia tidak takut. Ia justru tersenyum tipis melihat kehancuran di sekelilingnya. Satu lagi rahasia, Sarah, teriak Pak Jaka di tengah kebisingan. Kau pikir ini adalah akhir? Kau belum melihat siapa sebenarnya yang memberikan perintah untuk membunuh ibumu dulu. Langit di atas desa itu kini berubah menjadi merah darah seutuhnya. Pak Jaka melangkah maju. Obor biru di tangannya memancarkan cahaya yang membuat sosok genderuwo dan kuntilanak itu sejenak memundurkan langkah, seolah-olah api itu adalah racun bagi keberadaan mereka. Sarah menatap Pak Jaka dengan tatapan yang mampu menghentikan detak jantung manusia biasa. Apalagi yang kau sembunyikan, Jaka? Suara Sarah terdengar seperti gesekan batu nisan. Desa ini sudah hancur. Balas dendam kami hampir usai. Pak Jaka tertawa kecil. Suara tawa yang kering dan penuh ejekan. Ia membuka baju luarnya, menunjukkan sebuah raja kuno yang terukir di seluruh dadanya. Gambar seekor ayam hitam yang membelit leher manusia. Kau pikir penduduk desa yang bodoh ini punya keberanian untuk melakukan ritual itu sendirian? Pak Jaka menunjuk ke arah hutan. Aku yang menanamkan ide itu. Aku yang membutuhkan darah murni istrimu untuk memperpanjang usiaku. Dan kau, Sarah, kau adalah persembahan terakhir yang tertunda. Plot twist yang sesungguhnya terungkap. Pak Jaka bukan sekadar tetua desa. Dia adalah pemuja ilmu hitam yang telah hidup selama ratusan tahun dengan mengadu domba manusia dan makhluk halus. Dia adalah ayah tiri sejati dari si tuyul, karena secara mistis, dialah yang membangkitkan janin itu dari rahim ibu Sarah dengan mantra terlarang agar bisa menjadikannya peliharaan pencari harta. Genderuwo itu meraung dahsyat. Amarahnya meledak saat menyadari bahwa sosok yang selama ini ia anggap sebagai perantara perdamaian adalah dalang di balik perbudakan istri dan anaknya. Raksasa itu menerjang, namun Pak Jaka mengangkat obor birunya. Api itu menyambar, membakar bulu-bulu hitam sang genderuwo, membuatnya tersungkur kesakitan. Keluarga hantu yang menyedihkan, teriak Pak Jaka. Namun, Pak Jaka melakukan satu kesalahan fatal. Ia meremehkan Sarah. Sarah tidak menyerang dengan kekuatan fisik. Ia menutup matanya, memanggil seluruh darah ayam yang mengalir di parit-parit desa. Cairan merah itu bergerak seperti ular, melilit kaki Pak Jaka, memadamkan obor birunya seketika. Kegelapan kembali berkuasa. Dalam kegelapan itu,
Si tuyul kecil melompat dari kegelapan, menggigit pergelangan tangan Pak Jaka hingga rajah ayam hitam itu robek. Kuntilanak sang ibu melesat turun. Kuku panjangnya mengunci tenggorokan sang dukun. Dan akhirnya, Sarah berdiri tepat di depan wajah pria tua itu. "Kau bilang aku adalah persembahan yang tertunda?" Sarah berbisik. Wajahnya kini berubah menjadi sangat mengerikan. Perpaduan antara kecantikan manusia dan kegelapan abadi. "Kau salah. Aku adalah akhir dari segalanya." Tanpa suara, Sarah mencabut jantung Pak Jaka dengan tangan kosong. Tidak ada darah yang keluar dari tubuh dukun itu. Hanya asap hitam yang berbau belerang. Roh Pak Jaka terserap masuk ke dalam bumi, terperangkap selamanya di bawah tanah desa yang telah mati itu. Saat fajar pertama mulai menyingsing, desa itu telah hilang dari peta. Yang tersisa hanyalah hutan lebat yang tak tertembus. Penduduk yang selamat melarikan diri dengan akal sehat yang hilang, bercerita tentang sebuah keluarga hantu yang kini hidup bahagia di dalam kegelapan. Sarah, sang ibu kuntilanak, sang ayah genderuwo, dan si adik tuyul kini duduk bersama di bawah pohon beringin terbesar. Mereka tidak lagi merasa haus akan darah. Mereka telah utuh. Di dunia yang membenci mereka, mereka menemukan satu hal yang tak pernah diberikan manusia kepada mereka: kesetiaan. Tamat. Video ini sudah selesai. Namun, mereka belum tentu pergi. Tetap waspada, tetap merinding, dan jangan pernah menonton sendirian lagi. Selamat malam, dan selamat berjuang dengan tidurmu.